selaku asisten Hakim Agung GS, sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. GS kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa Buniman Gandhi. Selama proses kasasi, RN dan PN selalu aktif mengkomunikasikan keinginan HT, YP, ES, dan GS. Keinginan HT, HP, dan ES terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi. Gandhi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun. Dalam mengondisikan putusan kasasi tersebut, sebelumnya juga diduga telah ada penerimaan uang pengurusan perkara melalui DY, yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara DY, NA, RN, PN, dan GS. Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengondisian putusan di Mahkamah Agung berasal dari ST. Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang, YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung tersebut secara tukar US dollar Singapura 202.000 melalui DY. Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian dolar sebesar 202.000 tersebut dari DY kepada NA, RN, PN, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka disangkakan melanggar. Pertama, tersangka HT, YP, dan ES sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13, pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA, dan DY sebagai penerima disangka melanggar pasal 12 atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi terkini dari KPK dalam kegiatan sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah poin perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya bahwa ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan tangkap tangan, tetapi kemudian berkembang menjadi dua hal yang berbeda ya. Yang satu kemarin SD dan kawan-kawan perkara perdatanya, kemudian tersangka GS ini dipidananya, tetapi masih dalam satu rangkaian yang sama.